在古神中，没有修真界有关修为的划分。 Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Bersembunyi di dalam aura binatang nyamuk yang tak terhitung jumlahnya membuat hampir mustahil untuk menemukan Wang Lin, tetapi semakin dalam dia pergi ke alam surgawi angin, dia menjadi semakin berhati-hati. Kecepatan kawanan nyamuk melambat saat mereka terbang jauh ke alam surgawi angin. Saat mereka bergerak maju, Wang Lin dengan jelas merasakan angin di alam surgawi angin menjadi lebih kencang. Angin itu bagaikan tangisan sedih dari jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Itu menghancurkan bumi, dan pada saat yang sama angin membentuk pusaran yang melintasi alam surgawi angin. Binatang nyamuk sepertinya sangat menyukai angin, terutama pusaran air. Wang Lin telah melihat banyak pusaran dengan ratusan nyamuk di dalamnya didorong ke kejauhan. Gemuruh yang menggelegar bergema di seluruh dunia, dan terkadang tidak jelas apakah angin yang menggerakkan nyamuk atau nyamuk yang membentuk angin. Saat dia bergerak maju, tanah yang runtuh di alam surgawi angin secara bertahap muncul di depan mata Wang Lin. Potongan-potongan tanah yang runtuh itu seperti cermin pecah. Potongan-potongan tersebut dipisahkan oleh retakan, dan beberapa retakan sangat lebar hingga meluas hingga ke dalam kehampaan. Ada reruntuhan dan puing yang tak terhitung jumlahnya di tanah ini, bersama dengan banyak bangunan yang runtuh. Setiap kali angin bertiup, sepertinya sebagiannya hilang, dan bangunan-bangunan itu perlahan-lahan menghilang karena angin selama bertahun-tahun. Melihat segala sesuatu di depannya, Wang Lin tidak bisa menahan perasaan sedih. Dalam hampir 2000 tahun masa kultivasinya, dia telah pergi ke alam surgawi hujan, alam surgawi guntur, dan sekarang dia berada di alam surgawi angin. Pengalamannya sangat menarik, tidak banyak orang yang bisa membandingkan dengan apa yang dia alami. Alam surgawi hujan memberi Wang Lin perasaan bahwa alam itu rusak parah, dan sangat sulit untuk menemukan jejak alam surgawi di masa lalu. Yang tersisa hanyalah kesedihan karena digerebek berkali-kali oleh para penggarap. Alam surgawi guntur berbeda dibandingkan dengan alam surgawi hujan karena tidak terlalu rusak. Meski juga runtuh, dia masih bisa merasakan kekuatan dan keperkasaan alam surgawi guntur di masa lalu. Namun, apakah itu alam surgawi hujan atau alam surgawi guntur? Keduanya tidak bisa dibandingkan dengan alam surgawi angin sama sekali. Karena banyaknya nyamuk, para pembudidaya jarang datang ke sini setelah keruntuhan, menyebabkan wilayah tersebut tetap utuh. Hanya angin yang bergema dengan sendirinya di seluruh Wind Celestial Realm. Seluruh Wind Celestial Realm memberi Wang Lin perasaan kesepian dan kesepian yang tak ada habisnya, seolah-olah tempat ini telah dilupakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hanya deru angin yang menemani tempat ini. Wang Lin melihat sebidang tanah terbesar di Wind Celestial Realm melayang di hadapannya. Itu memancarkan aura kuno seolah-olah telah mengalami kehidupan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ada gerbang batu raksasa di tengah benua besar. Gerbang batu ini tingginya ratusan ribu kaki. Bahkan dari jauh pun, Anda dapat dengan mudah melihatnya sekilas. Kawanan nyamuk yang dikemudikan Wang Lin terhenti. Duduk di atas Raja Nyamuk, Wang Lin menatap gerbang batu raksasa di kejauhan, dan pikirannya bergetar seolah dia kehilangan dirinya sendiri. Dia kehilangan akal sehatnya, bahkan ratapan angin seakan menghilang. Bahkan ia lupa bahwa ia sedang duduk di punggung Raja Nyamuk. Satu-satunya yang tersisa di matanya adalah gerbang batu yang tak terlukiskan. Perasaan waktu perlahan memenuhi pikiran Wang Lin. Saat ini, dia tenggelam dalam waktu. Dia perlahan-lahan kehilangan dirinya saat dia menyaksikan transformasi dunia, menyaksikan zaman berlalu, menyaksikan lanskap yang terus berubah. Tidak pantas disebut gerbang batu, karena hanya kerangka raksasa. Sepertinya seseorang meletakkan tiang pendek di antara dua pilar besar ini untuk membentuk sebuah pintu. Ia hanya menjulang tinggi di atas daratan dan tetap tidak bergerak di hadapan angin. Melihat gerbang batu, Wang Lin sepertinya kembali ke tubuhnya setelah sekian lama. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan kembali normal, namun tatapannya masih tertuju pada gerbang batu raksasa di kejauhan. Dia tidak asing dengan gerbang batu ini. Dia telah melihatnya beberapa kali dalam hidupnya.
Gerbang batu ini adalah gerbang yang dibentuk oleh Heaven Defying Beat saat diaktifkan. Mereka tampak persis sama, tanpa perbedaan apapun. Jika memang ada perbedaan, gerbang dari Heaven Defying Beat adalah gerbang sebenarnya dan bukan hanya bingkai. Setelah merenung sebentar, Wang Lin melihat sekeliling. Ini sudah menjadi bagian dalam dari alam surgawi angin. Melangkah lebih jauh berarti memasuki pusat alam surgawi angin. Wang Lin agak tidak ingin pergi saat dia melihat ke pintu raksasa itu. Dia melompat dari punggung Raja Nyamuk, menginjak angin, dan berjalan di dunia sambil bergerak maju selangkah demi selangkah. Raja Nyamuk mengikuti di belakang, dan di sekitarnya terdapat hampir 5.000 binatang nyamuk membentuk awan merah yang menutupi langit. Seolah-olah Wang Lin merasakan ketertarikan yang tak bisa dijelaskan pada pintu raksasa ini. Dia perlahan-lahan menginjak udara dan mendekati gerbang. Aura megah dari gerbang itu menjadi semakin kuat. Jika Anda berdiri di depan gerbang dan melihat ke atas, Anda bahkan tidak akan melihat puncaknya. Perasaan kuat dan sunyi menyelimuti area itu seolah-olah ada pusaran tak kasat mata dengan gerbang raksasa sebagai pusatnya, berputar perlahan. Akibat pusaran ini, terasa seperti ada lapisan kabut di sekitar gerbang. Sulit dideteksi dari jauh, namun jika dilihat dari dekat, kabut mudah dirasakan. Wang Lin berdiri di tanah dan mengangkat kepalanya untuk melihat gerbang raksasa. Pikirannya bergetar ketika dia secara tidak sadar menyebarkan perasaan ke arah gerbang. Saat perasaan ilnya menyebar, suara gemuruh bergema di benaknya seolah-olah guntur meledak di telinganya. Hal ini menciptakan dampak kuat yang menghilangkan semua kabut dan membuat gerbang raksasa terlihat jelas di depan mata Wang Lin. Apa yang dilihatnya bukan lagi sebuah gerbang, melainkan makhluk. Makhluk ini memiliki jiwa. Sepertinya itu sudah ada terlalu lama dan perlahan-lahan menjadi sadar. Ketika perasaan Wang Lin menyebar, dia sepertinya menyatu dengan makhluk itu, dan pada saat itu, Wang Lin sepertinya melupakan keberadaannya sendiri. Waktu perlahan berlalu, Wang Lin berdiri di sana tanpa bergerak. Dia berada dalam kondisi yang sangat aneh. Keadaan ini sangat familiar ketika dia memahami mantra aslinya yang pertama, Sunderet Night, di tebing tepi pantai. Saat ini, Wang Lin menangkap gerbang batu di dalam hatinya. Ini adalah salah satu dari 3 alam besar, alam Si. Si adalah sumber dari segala ciptaan. Saat itu, ketika Wang Lin memperoleh pencerahan di tebing tepi pantai, dia sedang mengamati langit, bumi, dan laut. Dia menangkap semua itu di dalam hatinya dan membawanya bersamanya untuk menciptakan mantra orisinal pertamanya, Sunderet Night. Hari ini, di alam surgawi angin, di bawah gerbang raksasa ini, Wang Lin merasakan perasaan ini lagi. Dia tenggelam dalam alam aneh ini dan tanpa sadar akan menangkap gerbang batu ini di dalam hatinya dan membawanya pergi. Dia tidak ingin menggunakannya untuk membuat mantra kedua setelah Sunderet Night. Sama seperti saat berada di tebing tepi pantai, dia tidak berpikir untuk menciptakan Sunderet Night dan menampilkannya kepada dunia. Tubuhnya berdiri di sana, dan auranya perlahan menyatu dengan gerbang sampai dia benar-benar menghilang ke dalam. Pada saat ini, jika seorang kultivator datang dan menyebarkan akal mereka tidak akan dapat memperhatikan Wang Lin sama sekali. Bahkan jika mereka berdiri di samping Wang Lin, jika mereka hanya mencoba mendeteksi seseorang tanpa melihat, mereka tidak akan menyadari keberadaan Wang Lin sama sekali. Aura Wang Lin dan seluruh vitalitasnya menghilang tanpa jejak. Raja Nyamuk masih melayang di udara, tetapi saat aura Wang Lin menghilang, matanya dipenuhi kebingungan. Ia menatap Wang Lin dan merasa lebih bingung. Ia dapat melihat tuannya dengan jelas, tetapi aura tuannya telah hilang sama sekali. Bahkan hubungan samar mereka pun terputus. Raja Nyamuk meraung dan bergegas menuju Wang Lin. Sepertinya hanya dengan melakukan ini dia bisa tetap tenang. Saat ia mengom, binatang nyamuk di sekitarnya segera mengepung area tersebut. Saat aura Wang Lin menghilang, jauh di dalam Wind Celestial Realm, ada sebuah benua kecil. Langit redup dan suara mendengung bergema tanpa henti. Seluruh dunia dipenuhi dengan binatang nyamuk yang tak terhitung jumlahnya. Binatang nyamuk ini mengom, mereka penuh sesak, tetapi mustahil untuk melihat akhir dari kawanan ini. Di benua itu berdiri patung batu berbentuk manusia. Tiba-tiba, rasa membatu di sekitar matanya mulai hilang. Batu itu dengan cepat meleleh di sekitar mata dan mata perlahan terbuka.
Ada 9 hukum di dalam gerbang batu itu, diurutkan dari yang kuat ke yang lemah. Yang mana yang bisa dia pahami? Langit berwarna biru dengan cahaya redup yang tersebar di seluruh bumi. Dunia dipenuhi dengan energi spiritual surgawi dan binatang surgawi yang indah terbang melintasi langit. Seluruh dunia terasa damai ketika makhluk surgawi yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi langit, mengobrol satu sama lain. Mereka tertawa dan menunjuk seolah sedang membicarakan sesuatu. Seluruh bumi dipenuhi puncak gunung, dengan sungai-sungai mengalir melintasi daratan. Energi spiritual surgawi tersebar ke seluruh daratan, dan dari jauh, Anda dapat melihat kabut surgawi mengelilingi area tersebut, membuat tempat ini terlihat indah. Di tanah, tak terhitung banyaknya makhluk surgawi yang duduk di sana, tampak membentuk formasi. Formasi ini sepertinya tersebar hingga puluhan ribu kilometer, dan ada banyak benda langit yang tak terhitung jumlahnya. Melewati keinginan alam surgawi kuno untuk memperbaiki gerbang celestial dan menyambut para celestial kuno yang sejati. Sebuah suara yang memerintah bergema di langit dan menyebar ke seluruh alam surgawi. Ketika suara ini selesai berbicara, para dewa di dalam formasi membentuk segel dengan tangan mereka dan mengirimkan energi spiritual surgawi ke dalam formasi. Hal ini menyebabkan bumi bergemuruh. Segalanya mulai berputar dan riak besar mulai menyebar perlahan. Saat riak-riak itu menyebar, energi spiritual surgawi yang padat datang dari gunung dan sungai. Semua energi spiritual surgawi memasuki riak tersebut dan membuatnya menyebar lebih jauh. Ambil gunung timur untuk membentuk sisi kiri pintu surgawi. Suara itu bergema sekali lagi saat makhluk surgawi yang tak terhitung jumlahnya bernyanyi pada saat yang bersamaan. Gunung yang menjulang tinggi di sebelah timur tiba-tiba runtuh. Gunung itu melayang ke udara dan terbang saat runtuh. Saat bergerak maju, ia terus runtuh dan kemudian menjadi pilar persegi sebelum mendarat di bumi. Bumi bergetar dan suara itu bergema sekali lagi. Ambil gunung barat untuk membentuk sisi kanan pintu surgawi. Sebuah gunung yang menjulang tinggi di barat juga ikut bergerak. Itu berubah menjadi pilar persegi dan mendarat di tanah. Ambil pegunungan selatan untuk membentuk puncak pintu surgawi. Di bagian selatan alam surgawi, terdapat pegunungan mirip naga. Saat suara itu bergema, pegunungan tak berujung ini bergetar. Seolah-olah kepala naga itu terangkat ke udara saat pegunungan terbang di atasnya. Pegunungan itu berangsur-angsur runtuh saat mendekat, lalu mendarat di atas 2 pilar. Suara itu tiba-tiba bergema sekali lagi. Ambil tanah di utara untuk membuat pintu surgawi. Alam surgawi di utara bergetar hebat dan retakan muncul. Saat bumi bergetar, sebidang tanah berbentuk persegi panjang terpisah. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang ini berangsur-angsur terbang dan terus menyusut sebelum menjadi pintu besar di dalam 3 pilar. Pengorbanan untuk para dewa. Saat pintunya selesai dibangun, hampir semua makhluk surgawi mengeluarkan raungan yang menggemparkan bumi. Pada saat yang sama, riak yang mengumpulkan sejumlah besar energi spiritual surgawi mengalir menuju pintu. Gemuruh menggelegar bergema. Saat riaknya menyusut, sejumlah besar energi spiritual surgawi memasuki pintu. Itu membuat pintu ini terasa seperti pintu surgawi. Alam surgawi kuno telah memerintahkan bahwa ketika pintu surgawi terbuka, wilayah surgawi akan turun. Pemandangannya berubah sekali lagi. Sepertinya waktu sudah lama berlalu. Alam surgawi masih merupakan alam surgawi, tetapi tidak lagi memiliki pesona seperti sebelumnya. Rasa darah menyebar ke seluruh alam surgawi saat jeritan berdarah bergema. Bumi bergetar dan terus retak. Langit menjadi keruh seolah-olah tinta telah dituangkan ke dalam air dan menjadikannya gelap. Di kejauhan, sekitar selusin benda angkasa terbang di atasnya, tetapi 3 orang di belakang tiba-tiba bergetar. Tubuh mereka meledak menjadi hujan darah dan daging yang jatuh ke bumi. Jeritan menyedihkan terus bergema. Selusin makhluk surgawi itu berjuang untuk mencapai pintu dan berlutut di tanah. Salah satu dari mereka meraung di depan pintu, suaranya sedih dan penuh kesedihan. Gerbang celestial telah berdiri selama 40.000 tahun. Mengapa makhluk surgawi sejati dari alam surgawi kuno belum datang? Pintu batu raksasa itu tampak sama seperti saat dibangun, tanpa perubahan apapun. Pintu yang dibentuk oleh tanah itu masih tertutup, tanpa satu celah pun, apalagi bukaan.
Saat suara gemuruh bergema, beberapa makhluk surgawi yang berlutut di tanah gemetar, mata mereka dipenuhi ketakutan. Saat berikutnya, tubuh mereka meledak dan darah berceceran ke orang-orang yang tersisa. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Saat itu, alam surgawi kuno meninggalkan pesan yang menyatakan bahwa alam surgawi angin akan menghadapi bencana besar. Untuk menahan malapetaka, kami membangun pintu surgawi ini. Sekarang bencana telah tiba. Mengapa makhluk surgawi kuno tidak menyelamatkan kita? Ratusan benda langit muncul di cakrawala. Banyak dari mereka meninggal sebelum mereka tiba dan berlutut di tanah. Semakin banyak makhluk surgawi datang. Mereka semua melihat ke pintu dan mengeluarkan tangisan enggan mereka. Jika langit kuno tidak menyelamatkan kita, maka kita akan menyelamatkan diri kita sendiri. Bahkan jika aku mati, aku akan mati di alam surgawi. Seorang surgawi tiba-tiba berdiri dan bergegas ke langit dengan kegilaan. Namun, yang menunggunya adalah ledakan yang menggelegar. Daging dan darahnya berserakan di tanah, bahkan ada yang jatuh di pintu. Namun, dibandingkan dengan pintunya, percikan darahnya terlalu kecil. Bahkan lebih banyak darah jatuh ke benda langit di tanah. Mereka semua mengangkat kepala dan menunjukkan kegilaan di mata mereka saat mereka menyerang ke langit. Bahkan jika aku mati, aku akan mati di alam surgawi. Saat benda langit terus terbang ke udara, suara gemuruh bergema. Benda langit meledak satu demi satu, mereka tidak punya kesempatan untuk melawan kekuatan misterius ini sama sekali. Bahkan lebih banyak darah berjatuhan di gerbang batu. Bintik-bintik cipratan darah memberikan suasana yang tragis. Tepat pada saat ini, kegelapan di langit mulai bergerak. Kegelapan di atas alam surgawi berkumpul dalam sekejap. Jari hitam raksasa muncul dari langit dan menghantam gerbang batu dengan kekuatan yang menggemparkan. Jari ini sangat besar, dan setiap penggarap yang menyentuhnya mati. Segera, jari itu mengumpulkan semua kegelapan di langit, dan ujung jari itu bertabrakan dengan pintu yang dibuat dari sebuah benua. Gemuruh yang menggelegar menekan semua suara di dunia. Di bawah kekuatan jari, sejumlah besar retakan muncul di pintu, lalu tiba-tiba runtuh. Itu hancur berkeping-keping. Saat ini, bumi bergetar, dan seperti pintu, tanah mulai retak. Di tepi alam surgawi, lebih dari 10 bidang tanah terkoyak. Di bawah keruntuhan yang terus-menerus, alam surgawi runtuh. Bumi bergetar dan terbagi menjadi beberapa bagian. Saat suara gemuruh bergema, alam surgawi berada dalam reruntuhan. Namun keruntuhannya tidak berhenti, malah menjadi semakin hebat. Aura destruktif menyebar dan menghancurkan semua makhluk hidup. Setelah sekian lama, bumi berhenti bergetar. Alam surgawi yang runtuh terdiam, tidak ada suara yang keluar darinya. Kegelapan di langit berangsur-angsur menghilang hingga tidak ada jejak yang tersisa. Pintu raksasa itu telah kehilangan pintunya, dan hanya kusennya yang tersisa. Itu berdiri di sana, tidak bergerak. Pemandangannya berubah lagi. Waktu yang tidak diketahui telah berlalu dan celah besar muncul jauh di dalam alam surgawi. Celah ini lebarnya sekitar 100.000 kaki dan memancarkan cahaya seperti hantu. Samar-samar orang dapat melihat bahwa itu adalah sistem bintang di sisi lain. Ada sebuah planet ungu di sana, yang dipenuhi dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Bagian yang paling menarik perhatian adalah mulutnya yang besar. Mereka bergegas masuk ke dalam celah dan muncul di alam surgawi angin. Wang Lin terbangun karena kaget dan melihat ke gerbang batu raksasa. Pada saat itu, dia telah menyatu dengan gerbang batu dan melihat kenangannya. Mata Wang Lin berbinar saat dia terbang ke langit, menunggangi angin hingga dia tiba di puncak gerbang batu, dan duduk. Dari posisi ini, dia bisa melihat alam surgawi dari pandangan mata burung, dan angin di sini bahkan lebih kencang. Angin menyengat tubuhnya seperti pisau dan menyebabkan rambutnya tergerai deras. Pakaiannya berkibar dan muncul di bawah serangan angin. Mengambil napas dalam-dalam, Wang Lin memejamkan mata dan membenamkan dirinya dalam keadaan aneh itu sambil merasakan kekuatan pintu. Kali ini dia menyatu dengan pintu itu, dan sebuah pintu samar-samar perlahan muncul di benaknya. Dia akan menangkap pintu di dalam hatinya sehingga dia bisa membawanya. Namun, pintu yang muncul di hatinya tidak jelas, itu kabur dan tidak bisa sepenuhnya terbentuk. Wang Lin perlahan merasakan 8 kekuatan aneh di sekitar pintu. 8 kekuatan inilah yang membuatnya tidak dapat mencetak pintu dengan jelas.
Gerbang batu ini berbeda dengan saat Wang Lin sedang belajar di tebing tepi pantai. Saat itu hanya ada satu undang-undang, jadi dia tidak perlu memilih, dia hanya bisa membawanya. Namun, saat ini berbeda. Wang Lin merasa 8 kekuatan aneh ini adalah 8 hukum yang berbeda. Jika dia ingin mengambil semuanya, gerbang batu itu tidak akan terbentuk kecuali dia bisa tinggal di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, jika dia tidak mati dan bisa mencapai puncak tahap penghancur nirwana, dia mungkin punya peluang. Jelas sekali Wang Lin tidak akan memilih jalan ini. Pikirannya mulai mengamati 8 hukum ketika dia menyadari sesuatu, dan tubuhnya gemetar ringan. Selain 8 undang-undang ini, ada satu lagi. Mata Wang Lin tiba-tiba terbuka dan menatap pintu batu raksasa di bawahnya. Ada perjalanan waktu di gerbang batu ini. Ini adalah aura alami yang akan muncul ketika seseorang sudah berada cukup lama. Tidak ada yang istimewa tentang hal itu, aura ini akan menjadi lebih kuat di beberapa planet budidaya kuno. Namun, entah kenapa, tanda waktu di gerbang batu ini telah mengalami perubahan. Itu seperti evolusi wilayah seorang kultivator, ia telah berevolusi dari waktu menjadi keabadian. Waktu dan keabadian memiliki asal-usul yang sama tetapi berada pada 2 tingkat yang sangat berbeda. Waktu perlahan berlalu, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Wang Lin duduk di gerbang batu raksasa dalam keadaan misterius mirip dengan pencarian Dao saat dia mengejar hukum ke-9. Binatang nyamuk itu bertebaran dan mengelilingi area tersebut namun tidak menyebar. Mereka waspada terhadap lingkungan sekitar. Raja Nyamuk hanya berbaring di samping Wang Lin di gerbang batu, dan tatapan dinginnya perlahan menyapu area tersebut. Kapanpun pandangannya tertuju pada seekor nyamuk, nyamuk itu akan menunjukkan sikap yang sangat hormat. Hanya ketika pandangan Raja Nyamuk tertuju pada Wang Lin barulah pandangan itu berubah. Ketidakpedulian itu akan berubah menjadi semacam keterikatan, seperti perasaan seorang anak terhadap orang tuanya. Sebenarnya, di dalam hati Raja Nyamuk, Wang Lin adalah orang tuanya. Saat suara gemuruh bergema, Wang Lin masih duduk di sana dan merasakan hukum di gerbang batu. Ada 8 hukum di gerbang batu, namun tanda yang ditinggalkan oleh waktu telah berubah menjadi hukum ke-9. Dibandingkan dengan 8 yang pertama, yang ke-9 adalah yang terkuat. Wang Lin tidak punya waktu untuk memahami semuanya dan hanya bisa menyerahkan 8 yang pertama untuk memilih yang ke-9. Kesepian di dalam gerbang batu kuno ini, dipadukan dengan angin aneh, bergema di hati Wang Lin. Saat dia duduk di atas gerbang batu, dia tampak menjadi gerbang batu. Dia menyaksikan dunia menua, menyaksikan usia berlalu, menyaksikan langit berubah selama puluhan ribu tahun, dan menyaksikan gunung-gunung naik dan turun. Hatinya juga tampak menjadi kuno. Budidayanya selama hampir 2000 tahun benar-benar tidak signifikan dibandingkan dengan gerbang batu ini. Namun, saat pikirannya menyatu dengan gerbang batu, dia perlahan menemukan perasaan berlalunya waktu di dalam hatinya. Seperti halnya ketika para pelukis melihat gunung, lautan, dan kehidupan, kerangka samar-samar akan muncul pertama kali di hati mereka. Ini seperti keberadaan kabur di hati Wang Lin. Wang Lin sedang duduk di atas gerbang batu, tapi dia tidak melihat ke bawah. Sebaliknya, dia membuka matanya dan menatap lurus ke depan. Tatapan ini setenang permukaan sumur. Meski tatapannya tenang, ada jejak kenangan di dalamnya yang tanpa disadari berubah menjadi riak yang membawa kembali kenangan terpendam Wang Lin. Saat itu, dia melihat planet budidaya. Di sana, seorang ayah sedang berjalan bersama anaknya melewati pegunungan dan sungai. Mereka berbicara dan tertawa sambil menunjuk ke berbagai gunung dan sungai. Sang ayah membawa anak itu dan mereka terus menaklukkan gunung demi gunung dan menyeberangi sungai dan danau. Dia pun membawa anak itu dan mengaum di samping laut, membuatnya tampak seperti auman mereka yang menyebabkan gelombang raksasa di lautan. Semua kenangan yang berisi perjalanan waktu mengalir di depan mata Wang Lin. Ini adalah kenangan yang penuh dengan rasa sakit dan kebahagiaan. Itu adalah bagian dari hidupnya, ini adalah kenangan yang sangat diperlukan. Pada saat ini, ketika Wang Lin duduk di gerbang batu, dia mengamati dunia sambil mengingat kenangan ini. Dia perlahan memasukkan semuanya ke dalam hatinya. Mencari Dao. Sebenarnya, itu membawa Dao ke dalam hatimu, ini adalah pencarian Dao.
Yang disebut pemahaman dan domain adalah sama. Anda menyimpan pemahaman di dalam hati Anda dan perlahan-lahan mengalaminya hingga menyatu dengan Dao Anda. Pada akhirnya, ini akan menjadi sebuah domain, sebuah cita-cita. Wang Lin sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, dan matanya terpejam sambil terus bergumam. Meski matanya terpejam, dia masih bisa melihat dunia, dan pintu megah itu berdiri di dalam hati ini. Satu-satunya perbedaan adalah dia bukan satu-satunya orang yang duduk di gerbang batu. Di sampingnya ada sosok anak kecil yang tidak pernah bisa tumbuh dewasa. Mungkin, dalam hati Wang Lin, Wang Ping akan selalu menjadi seorang anak kecil. Wang Ping tidak nyata, tapi ilusi yang terbentuk oleh ingatan Wang Lin. Dia duduk di samping Wang Lin dan diam-diam menemani ayahnya seperti yang dia lakukan di masa kecilnya. Dia menyaksikan matahari terbit dan terbenam bersama ayahnya dan menyaksikan dunia berubah bersama ayahnya. Dia menemani kesepian ayahnya. Jika semua ini bisa menjadi abadi, mungkin tidak akan ada banyak penyesalan dan pilihan dalam hidup. Dalam hati Wang Lin, dia dan Wang Ping masih duduk di gerbang batu raksasa itu. Awalnya, itu adalah kehampaan yang samar-samar di bawah mereka, tapi sekarang berangsur-angsur berubah seiring dengan gema suara ombak. Lautan tak terbatas muncul di bawah gerbang batu. Dari jauh, sepertinya gerbang batu itu pecah dari laut dan menembus langit. Tidak peduli seberapa besar gelombang laut bergejolak, ia tetap menjulang tinggi. Suara deburan ombak menjadi satu-satunya suara yang ada di dunia. Lebih jauh lagi, matahari mulai terbit, memancarkan sinar jingga yang menyinari ayah dan anak tersebut, menyebabkan bayangan mereka semakin memanjang. Malam terpisah yang lahir dari segel, waktu mengalir seperti kenangan. Bukan berarti tidak ada keabadian, tapi momen keabadian itu akan memabukkanmu. Itu akan membuat hatimu hancur. Itu akan membuatmu enggan untuk terbangun sehingga kamu bisa terus mengejarnya dengan senyuman selamanya, hingga kamu menghilang ke dalam keabadian dalam mimpi. Ping mantra kedua ayahmu akan disebut waktu mengalir. Apakah itu bagus? Waktu mengalir. Waktu mengalir seperti kenangan. Karena masih mengalir, waktu pun abadi. Namun, jika suatu kekuatan dapat menyebabkan keabadian itu runtuh, itu akan menjadi kekuatan yang menakutkan. Pemahaman Wang Lin berlanjut. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Dia telah duduk di gerbang batu selama 10 hari penuh. Binatang nyamuk masih mengelilingi area tersebut. Dari jauh tampak seperti awan merah yang perlahan bergejolak. Angin bertiup kencang, namun tidak mampu menghilangkan aura kuno dari gerbang batu atau awan merah yang dibentuk oleh binatang nyamuk. Saat senja hari ke-10, lebih dari 10 sinar cahaya terbang melintasi cakrawala. Orang-orang yang terkena sinar cahaya semuanya adalah elit dari sekte peringkat 8 yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Li Yuanlei adalah salah satunya. Ketika mereka sedang menunggu teman di luar Wind Celestial Realm, mereka tiba-tiba bertemu dengan Wang Lin. Mereka juga melihat pemandangan binatang nyamuk menyambut Wang Lin dan sangat terkejut karenanya. Kemudian teman-teman mereka tiba, dan setelah berdebat sebentar, mereka menunggu beberapa hari sebelum memasuki alam surgawi angin. Namun, di sepanjang perjalanan, meski berhati-hati, anehnya mereka tidak menemukan satupun binatang nyamuk. Meski terkejut, hal ini membuat mereka semakin berhati-hati. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka masih tidak melihat binatang nyamuk. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tahu bahwa mereka berada di alam surgawi angin, mereka akan mulai ragu apakah binatang nyamuk pernah ada di sini. Ada banyak reruntuhan yang awalnya tidak bisa mereka masuki karena kehadiran nyamuk, dan mereka hanya bisa berpindah-pindah di sekitar wilayah luar. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir mereka telah mencapai alam surgawi angin sejauh ini. Semakin dalam mereka pergi, mereka bergerak semakin lambat, menjadi semakin gugup saat mereka mengamati sekeliling dengan cermat. Namun hasil panen mereka sangat bagus, jauh lebih banyak dari sebelumnya. Pada hari ini, mereka sedang terbang ketika tubuh Li Yuanlei bergetar. Di saat yang sama, pupil mata semua orang di sekitarnya menyusut dan mereka semua berhenti. Awan merah yang seakan menutupi langit dan suara dengungnya cukup membuat kulit kepala mereka mati rasa. Binatang nyamuk yang sepertinya hilang dalam 10 hari mereka berada di sini muncul di depan mata mereka. Namun yang aneh adalah jika dulu ada binatang nyamuk yang muncul,
mereka akan langsung mengaum dan mengejar. Namun, binatang nyamuk ini bahkan tidak melihatnya dan malah terus melayang di sekitar gerbang batu. Pemandangan aneh ini menyebabkan mereka berhenti mundur. Mereka semua waspada dan bersiap untuk melarikan diri jika terjadi kesalahan. Nyamuk-nyamuk itu mengelilinginya. Salah satu dari mereka tersentak saat melihat kilatan pintu batu yang dikelilingi oleh awan merah. Seorang pemuda berpakaian hitam dengan lembut berkata, "Para tetua sekte kami yang telah sampai sejauh ini pasti telah melihat gerbang batu ini. Dilihat dari penampilannya, gerbang batu ini pasti merupakan altar penting bagi alam surgawi sebelum runtuh." Ada seseorang di gerbang batu. Li Yuanlei memiliki tingkat kultivasi tertinggi, dan samar-samar dia melihat sosok duduk di gerbang batu melewati ribuan nyamuk. Setelah dia berbicara, hal itu menyebabkan pikiran semua orang gemetar, dan mereka semua memandang dengan tatapan tidak percaya. Mereka semua fokus, dan satu demi satu samar-samar mereka melihat Wang Lin duduk di gerbang batu. Memang ada seseorang yang duduk di sana. Siapakah orang yang bisa dengan tenang bercocok tanam sambil dikelilingi oleh binatang nyamuk? Yang lebih aneh lagi adalah binatang nyamuk tersebut tidak menyerang orang ini. Mereka sepertinya malah menjaga orang ini. Ini tidak mungkin menjinakkan binatang nyamuk. Setiap kali mereka bertemu dengan kami para kultivator, kami terlibat dalam pertarungan hidup dan mati. Bagaimana mereka bisa menjaga seseorang? Pada saat ini, hati dan pikiran mereka terguncang. Mata mereka menunjukkan kengerian dan ketidakpercayaan atas apa yang mereka lihat. Li Yuanlei menahan rasa terkejut di dalam hatinya dan berbisik, "Jangan lupakan kultivator berbaju putih yang kita lihat di luar alam celestial angin. Jika Anda perhatikan lebih dekat, meskipun Anda tidak dapat melihat dengan jelas orang di sana, Anda dapat melihat bahwa pakaiannya berwarna putih. Ada seseorang yang bisa mengendalikan binatang nyamuk." Hal ini, para penggarap di sekitarnya semuanya terdiam. Mereka yang datang terlambat tidak melihat Wang Lin dan hanya mendengar tentang dia dari yang lain. Mereka awalnya tidak mempercayainya, tetapi saat ini, mereka tidak punya pilihan selain percaya. Guncangan di hati mereka beberapa kali lebih kuat dibandingkan yang lain. Penurunan jumlah nyamuk secara tiba-tiba pasti ada hubungannya dengan dia. Dia jelas sedang berkultivasi sekarang, jadi sebaiknya kita tidak mengganggunya dan segera pergi. Saat Li Yuanlei berbicara, dia perlahan mundur. Namun, pada saat ini, perubahan terjadi. Raja Nyamuk Emas tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap para penggarap di depan. Sebenarnya, ia sudah melihat mereka tetapi terlalu malas untuk memperhatikannya. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ia mengeluarkan suara gemuruh. Saat ia meraung, semua nyamuk bertebaran, menciptakan suara gemuruh yang menggetarkan langit. Awan merah tiba-tiba menyerang para penggarap ini sambil mengaum. "Tidak baik, cepat, mundur!" Li Yuanlei berteriak dan mundur seperti kilat. Ekspresi semua orang di sekitarnya berubah dan mereka semua mundur dengan cepat. Meski lebih cepat dari nyamuk merah, mereka lebih rendah dari nyamuk biru. Saat ribuan nyamuk menyerang, ratusan nyamuk biru keluar dari kawanan nyamuk merah seperti meteor ke arah mereka. Nyamuk biru, kulit kepala semua orang mati rasa dan mereka berlari lebih cepat. Mereka hanya melihat awan merah dan bukan binatang nyamuk biru yang tersembunyi di dalamnya. Saat mereka melihatnya, mereka hampir kehilangan akal. Rumornya adalah bahwa binatang nyamuk biru ini sangat menakutkan dan memiliki keterampilan yang sebanding dengan para pembudidaya pembersih nirwana. Namun, nyamuk biru itu terlalu cepat, dan jumlahnya memberikan dampak visual yang kuat. Saat mereka semua terkejut, suara gemuruh bergema dan nyamuk biru langsung menyusul. Nyamuk biru mengelilingi mereka dan mengeluarkan rasa haus darah yang kuat. Penampilan mereka yang mengerikan, mulut besar, dan cahaya biru yang kuat seperti mimpi buruk bagi para pembudidaya ini. Namun, saat ini mereka tidak punya kesempatan untuk menolak. Begitu mereka dikelilingi oleh binatang nyamuk biru, awan merah segera mengelilingi mereka. Menjadi pusat kawanan nyamuk membuat mereka bahkan tidak bisa melihat melewatinya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah keberadaan nyamuk-nyamuk ganas itu. Perasaan menakutkan ini membuat mereka putus asa. Mereka sangat berhati-hati selama ini. Ketika mereka memasuki tempat ini di masa lalu, mereka hanya bertemu dengan kelompok kecil yang terdiri dari sekitar 100 ekor nyamuk.
Dengan tingkat budidaya mereka dan jarak ke pintu keluar, mudah untuk melarikan diri. Ini adalah pertama kalinya mereka dikelilingi oleh ribuan nyamuk. Lupakan mereka, bahkan para tetua di sekte mereka kemungkinan besar tidak pernah mengalami hal seperti ini. Dalam keputusasaan, para pembudidaya hendak memulai serangan balik yang gila-gilaan, tetapi mereka terkejut saat mengetahui bahwa binatang nyamuk di sekitarnya tidak menyerang mereka. Sebaliknya, nyamuk hanya mengepung mereka dan kemudian membuka jalan menuju gerbang batu. Pemandangan aneh ini membuat mereka merasa telah menemukan secercah harapan dalam keputusasaan mereka, dan mereka saling memandang. Wajah Li Yuanlei pucat, tapi dia mengatupkan giginya dan perlahan-lahan terbang menuju gerbang batu di dalam kawanan nyamuk. Ketika dia mendekat, dia dengan jelas melihat Wang Lin duduk di gerbang batu dan tatapan dingin dari Raja Nyamuk Emas pucat. Setelah dipelototi oleh Raja Nyamuk, Li Yuanlei gemetar dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia merasa jika binatang nyamuk emas ini mengaum, semua binatang nyamuk di sekitarnya akan mencabik-cabiknya. Raja Nyamuk, jika Li Yuanlei dan teman-temannya masih belum bisa mengetahui identitas binatang nyamuk emas, mereka tidak akan pantas disebut elit sekte mereka. Li Yuanlei menarik napas dalam-dalam. Dia tidak memiliki pikiran untuk kagum pada gerbang perkasa itu, tetapi menatap Wang Lin. Dia dengan hormat menggenggam tangannya. Junior Li Yuanlei menyapa senior. Kami secara tidak sengaja mengganggu senior dan berharap senior tidak keberatan. Namun, bahkan setelah mereka berbicara, Wang Lin tidak menanggapi, melainkan hanya duduk di sana dengan mata terpejam. Karena Wang Lin tidak menjawab, Li Yuanlei dan rekan-rekannya tetap terjebak oleh binatang nyamuk itu. Mereka berada dalam dilema dan hanya bisa menunggu dengan ketakutan. Jika hanya menunggu, tidak masalah, tetapi dikelilingi oleh ribuan nyamuk hanyalah sebuah penderitaan. Sebenarnya, bukan karena Wang Lin mengabaikan mereka, tapi pikiran Wang Lin tenggelam dalam keadaan yang aneh, jadi dia tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Raja Nyamuklah yang mengambil inisiatif dan menjebak para pembudidaya di sini. Jika Li Yuanlei dan yang lainnya memiliki niat membunuh atau menggunakan energi asal mereka, Wang Lin akan segera terbangun. Namun, nyawa Li Yuanlei dan yang lainnya semuanya ada di tangan Wang Lin, jadi mereka tidak berani mengeluarkan niat membunuh atau menggunakan energi asal. Mereka khawatir akan membuat marah binatang nyamuk di sekitar mereka. Alhasil, mereka hanya bisa menunggu. Mantra kedua ini akan disebut waktu mengalir. Dalam benak Wang Lin, dia sedang duduk di gerbang batu dan sepertinya sedang berbicara dengan Wang Ping, tapi tidak ada yang bisa mendengar kata-katanya. Dalam benaknya, satu-satunya suara hanyalah suara deburan ombak. Setelah sekian lama, Wang Lin perlahan mengangkat tangan kanannya dan melambai dengan lembut. Ombaknya tiba-tiba bergerak dan mulai mengamuk. Laut bergolak hebat dan mulai menyebar. Ketika Wang Lin melambaikan tangannya dalam pikirannya, Li Yuanlei dan rekan-rekannya segera merasakan dampak mengerikan menyebar. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan langsung diselimuti dunia yang aneh. Semua orang, termasuk Li Yuanfei, hanya merasakan penglihatan mereka kabur, dan ketika penglihatan mereka kembali, segalanya kecuali pintu raksasa itu telah hilang. Pintu ini menjulang tinggi ke langit, dan mereka tidak bisa melihat puncaknya sama sekali. Aura kuno menyebar dari gerbang batu dan berubah menjadi kekuatan tak terbayangkan yang menenggelamkan mereka. Dibandingkan dengan aura ini, Li Yuanlei dan rekan-rekannya bagaikan perahu yang kesepian di tengah ombak yang mengamuk, mereka sangat rapuh. Waktu yang mengalir, sebuah suara kuno bergema di dunia. Suara ini sepertinya mengandung jejak waktu, seolah-olah berasal dari zaman purba. Ketika sampai ke telinga mereka, seolah-olah suara itu telah mengalami perubahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat mereka mendengar suara ini, Li Yuanlei dan rekan-rekannya gemetar dan kebingungan memenuhi mata mereka. Kenangan berbeda bergema di benak mereka dan perlahan menggantikan segalanya. Waktu berlalu nafas demi nafas. Setiap napas seperti 100 tahun bagi Li Yuanlei dan teman-temannya. Ingatan mereka dengan cepat mengalir di benak mereka. 100 tahun berlalu dalam satu tarikan napas. Lambat laun, waktu berlalu, 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun, sampai 1000 tahun. 1000 tahun berlalu dalam 10 napas waktu. Ingatan mereka terlintas di benak mereka hingga berhenti pada 1000 tahun yang lalu.
Mereka juga sepertinya kembali ke 1000 tahun yang lalu, seperti ingatan mereka. 1000 tahun yang lalu, tingkat budidaya mereka tidak setinggi sekarang. Saat ingatan mereka mengalir, puncak budidaya pembersih nirwana dari tubuh Li Yuanlei tampaknya mengalami kemunduran dan ia tampaknya menjadi seorang pembudidaya pembersih nirwana tahap pertengahan. Bukan hanya dia, tetapi semua orang di sekitarnya mengalami perubahan tingkat kultivasi ketika 10 napas berlalu, kembali ke tingkat kultivasi mereka 1000 tahun yang lalu. Namun, mereka sama sekali tidak menyadarinya. Mata mereka masih bingung dan mereka bahkan tidak menyadari perubahannya sendiri, seolah-olah mereka benar-benar kembali ke 1000 tahun yang lalu. Waktu terus berlalu, satu nafas. Ingatan Li Yuanlei dan rekan-rekannya perlahan-lahan berbalik lagi. 100 tahun, 500 tahun, 1000 tahun lagi. Kenangan 2000 tahun penuh diputar kembali tanpa ampun. Ibarat seorang pembaca yang sudah membaca sampai halaman ke-6 sebuah buku, namun hembusan angin dengan lembut meniup halamannya kembali ke halaman ketiga. Tubuh Li Yuanlei gemetar saat kebingungan memenuhi matanya. Dia tidak dapat melepaskan diri darinya, karena tingkat kultivasinya telah menurun ke puncak tahap nirvana skrial. Salah satu kultivator di sampingnya adalah seorang wanita muda yang berkultivasi paling sedikit di antara kelompoknya, kurang dari 3000 tahun. Perubahannya adalah yang paling drastis saat dia dikembalikan dari langkah kedua menjadi seorang kultivator ascendan. Jika waktu berbalik sekali lagi dan 1000 tahun berlalu, wanita muda itu akan menghilang dari dunia, seolah-olah dia tidak pernah ada sama sekali. Waktu masih berbalik. Segalanya berada di antara kebenaran dan kepalsuan, tapi sepertinya hanya membutuhkan pemikiran dari Wang Lin agar semua ini menjadi abadi. Untungnya, dia tidak melanjutkan. Pada nafas ke-12, Wang Lin membuka matanya. Matanya seakan-akan menguasai dunia dan memiliki pemahaman hukum yang tak dapat dijelaskan namun nyata. Saat Wang Lin membuka matanya, dia segera melihat orang-orang yang terlintas dalam pikirannya karena alasan yang tidak diketahui dan tubuh asli mereka di alam surgawi angin. Dia sedikit mengernyit saat dia melambaikan lengan bajunya, dan dunia bergetar. Li Yuanlei dan yang lainnya gemetar saat lebih dari 2000 tahun yang hilang kembali dalam sekejap. Mereka terbangun dan dipenuhi teror dan ketidakpercayaan. Mereka merasa seperti baru saja bermimpi. Namun mimpi itu begitu nyata hingga mereka basah kuyup oleh keringat dingin. Raja Nyamuk menjerit karena telah melakukan kesalahan, dan mulutnya menyentuh Wang Lin. Dalam pikirannya, karena tuannya sedang berkultivasi, maka Wang Lin ingin seseorang mengujinya, sehingga memaksa Li Yuanlei dan teman-temannya untuk tetap tinggal. Saat Wang Lin membuka matanya, yang menyebabkan Li Yuanlei dan rekan-rekannya terbangun dan mengembalikan waktu lebih dari 2000 tahun kepada mereka, mata lelaki tua yang membatu jauh di dalam alam surgawi angin tiba-tiba bersinar. Anak ini tidak sederhana.